Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Semaka Danu. Sebelum memasuki podcast, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Lauzai Brisinur Asdik dari kelas 10 Otomotif B, dan inilah rekan-rekan dari podcast kami. Anggotanya yaitu yang pertama adalah siapa namanya? Saya Galang Permana, juga sama dari kelas 10 Otomotif B. Ini kalau kenal ini bisa disebut Galang. Ya, ini rumahnya dari Semanung. Dan rekan yang kedua ini adalah siapa namanya? Nama saya Ilham Mardani, masih sama dari kelas Teknik Otomotif B. Ya, ini kalau di kelas ini terkenal yaitu pintar sekali matematika. Ini seperti matematikanya ini. Besok kalau ada soal yang sulit bisa ditanyakan Mas Ilham. Namanya dari Serpeng. Ya, Serpeng Ya, Semanung. Serpeng Semanung. Dan ini yang terakhir adalah Dan saya Bagas Kumaramadani juga dari kelas 10 Otomotif B. ya yang pertama, sebelum masuk itu ada pertanyaan, apa itu urgensi P3 dan mengapa P3 tersebut dibutuhkan. Dan pertanyaan kedua, apa saja dimensi P3. Dan pertanyaan terakhir, cara mendesain atau mengembangkan dimensi P3. Ya, pertanyaan pertama adalah apa itu urgensi P3 dan mengapa P3 tersebut dibutuhkan. Ini pertanyaannya untuk Mas Galang, mau dijelaskan apa itu urgensi P3 dan Oke, Mas. P3. Menurut saya urgensi P3 atau profil pelajar Pancasila adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan di mana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti. Untuk urgensi mengapa profil pelajar Pancasila dibutuhkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini terdapat 7 urgensi, Mas. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila sebagai bintang penuntun pembelajaran. Untuk yang kedua, profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Untuk nomor 3, profil pelajar Pancasila untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga bangsa. Untuk yang nomor 4, profil pelajar Pancasila untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Yang nomor 5, profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Nomor 6, profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan. Nomor 7, profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Itu menurut saya seperti itu, Mas. Terima kasih telah dijelaskan. Ya, selanjutnya kita oper pertanyaan kedua, yaitu apa saja dimensi P3 atau dimensi profil pelajar Pancasila. Ini akan ditujukan kepada Mas Ilham. Boleh dijelaskan, Mas, apa itu saja dimensinya? Jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu dibagi menjadi 6. Apa saja itu, Mas? Untuk yang pertama yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya itu gini, orang itu harus memahami ajaran dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua yaitu dimensi kebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya serta tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Walaupun berinteraksi dengan budaya lain, akan tetapi budaya sendiri juga tidak boleh luntur, karena apabila itu luntur ya tentunya budaya itu juga akan Tidak boleh melupakan budaya dari lokal itu ya, Ya. dari kita.
Selain tidak boleh melupakan, itu juga interaksinya harus berupa hal-hal yang positif, tidak boleh negatif. Kemudian yang ketiga yaitu ada dimensi gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Tentunya fungsi dari kegiatan secara bergotong royong itu untuk meringankan pekerjaan serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat. Itu juga bisa menjalin bersama juga ya. Ya. Untuk yang keempat ya Mas. Ya. Untuk yang keempat yaitu dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari materi mandiri, maksudnya Mas, maaf, itu elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Untuk kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi dengan baik, kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang keenam yaitu dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal atau berupa bukan jiplakan Dari hasil karya tangan sendiri gitu. ya, Hasil kerajinan itu. ya. Selain orisinal, itu juga memiliki makna dan tentunya bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Ternyata banyak ya guys, itu dimensinya itu ada 6 ternyata guys. Kita bisa pelajari, itu ambil dari satu mungkin untuk contoh di kehidupan kita. Ya, dan pertanyaan nomor 3, cara mendesain atau mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ini bagaimana caranya dan mengembangkannya ini akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Ya, untuk cara mendesainnya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu membentuk tim fasilitator. Fasilitator ini bertujuan untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek profil pelajar Pancasila tersebut. Dan selanjutnya yang kedua itu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Satuan pendidikan dalam menjalankan proyek ini didasarkan pada kemampuan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga, menentukan dimensi dan tema penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahap ini juga melibatkan tim fasilitator tersebut yang bertugas untuk menentukan fokus, dimensi, profil pelajar Pancasila, dan tema proyek. Dan yang keempat, menyusun model proyek. Model proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu adalah dokumen berbasis landasan atau tujuan dan langkah-langkah, media pembelajaran dan asesmen yang diperlukan. Dan yang terakhir itu merancang strategi pelaporan hasil proyek. Ini merupakan tahapan upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu saja yang bisa disampaikan. Itu guys ada 5 ya. Ya. Ada 5 cara mendesain atau mengembangkan dimensi. Dan ada contoh realnya. Untuk mengembangkan dimensi itu dengan cara menerapkannya di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Misalnya dimensi yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dengan cara menjalankan ibadah
sesuai dengan agama kita masing-masing. Itu. Cukup sudah. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan dari podcast hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.